Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi eh, pengalaman kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menghabiskan indrayan motor setelah turun mesin ya. Karena sebelum motor ini kita perbaiki, eh, motor ini mengalami ngejam, payung klep patah, piston hancur, sudah dibolongin sama patahan dari payung klep. Dan sebelum ngejam kemarin motor ini sudah ngebol, tetapi tidak diperbaiki. Sudah makan oli, lalu dibawalah tadi ya, dibawa ke kebun, lalu motor ini mengalami ngejam di jalan, dan mengalami payung klep patah dan juga piston yang bolong akibat patahan dari payung klep tersebut, mendobrak piston ya. Dan juga dekselnya yang ini mengalami di tempat payung klep berada, sudah mengalami bekas dari patahan payung klep yang mendobrak di area tempat payung klep terletak. Jadi dekselnya sudah tidak bisa kita pakai lagi. Deksel yang ini sudah tidak bisa kita pakai lagi karena tempat payung klep berada sudah mengalami hancur ya. Kalau tidak parah masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah memang terlalu parah ya, tidak bisa lagi untuk kita perbaiki. Lebih baik kita menukar, mengganti dengan yang baru ya. Oke, setelah itu, setelah turun mesin, setelah kita lemer, kita ganti piston, lalu kita ganti deksel, kita pasang kembali seperti semula, lalu seterusnya motornya kita hidupkan ya. Dan untuk cara menghabiskan indrayan motor setelah turun mesin, yang pertama kalau cara saya adalah yang pertama di waktu mesin ini setelah kita pasang dari blok terus ke deksel, yang pertama di waktu penyusunan klep tidak kita kencangkan, tidak kita setel dulu, kita longgarkan dulu ya, kita longgarkan, kita biarkan longgar, tetapi bautnya tetap kita kencangkan, tetapi katupnya tidak menutup terlalu rapat ya. Kita bikin renggang, contohnya kalau kita setel renggangnya segini, ini sebelum kita setel kita bikin renggangnya misalnya segini. Oke, itu yang pertama, tidak kita setel dulu klepnya. Setelah indrayan ini habis baru kita setel kembali untuk klep tersebut ya. Terus yang kedua cara saya adalah menghidupkan motor ini. Setelah motor ini hidup, lalu saya bawa mutar di jalan, tetapi saya tidak menaikkan orang ataupun beban-beban yang berat. Hanya saya sendiri yang naik, karena tidak boleh untuk menaikkan yang berat-berat dulu, karena indrayan belum stabil ya, belum pas, belum habis.
Jadi saya hidupkan lalu saya bawa mutar di jalan. Setelah saya mutar di jalan, di waktu mutar di jalan diusahakan jangan memakai terlalu lama memakai gigi 1 dan 2. Kalau untuk pertama motor hidup ya kemana lagi kan, kita memang harus masuk gigi 1 2 1 2 dulu baru ke 3 4. Nah, kan nggak mungkin dari motor kita netral kita langsungin saja ke 3 4, kan nggak mungkin. Boleh masuk 1, langsung masuk 2 lagi santai, bawa jalan santai, masuk 3, masuk 4, nah, terus 4 3 4 3. Dan juga jangan kita bawa ngebut-ngebut, dan juga jangan kita gas-gas seperti motor trail ya, seperti motor trail yang kita bawa touring ke jalan berlumpur. Kita bawa santai aja keliling-keliling. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tutorial dari saya atau saran dari saya dan cara saya adalah dengan cara kalau tidak bisa, tidak mau susah-susah untuk membawa berputar di jalan, kita tinggal menghidupkan saja motornya. Kita hidupkan motornya, lalu kita biarkan motornya hidup, dan jangan kita gas-gas, kita biarkan saja hidup sesuai setelan karburator tersebut ya. Itu adalah tip dari saya, dan ini bisa dilakukan 1 hari 2 hari, bahkan bisa sampai 3 hari kita lakukan di waktu yang berbeda ya, di waktu yang berbeda. 1 hari misalnya hari ini kita bawa dari jam 7 sampai jam 8, pulang ke rumah, istirahatkan dulu motornya, lalu kita jam 11 atau jam 12 kita hidupkan lagi. Setidaknya dalam sehari minimal 3 kali kita hidupkan, besoknya gitu lagi. Nanti kita dengarkan suara dari mesin tersebut, apakah masih minta menghabiskan rayyan apakah tidak, karena bisa kedengaran motor yang masih yang belum habis rayyan dan yang sudah habis ya. Lalu setelah itu tip dari saya adalah setelah kita turun mesin, kita naikkan lagi. Setelah rayyan habis, misalkan dari waktu kita pembongkaran sampai kita pemasangan kita sudah mengganti oli, lalu setelah kita mengganti oli, seminggu ke depan harus kita ganti lagi, olinya. Baru untuk seterusnya sudah bisa kita tukar dengan berapa jauh yang ditempuh sama motor tersebut dan bagaimana bentuk jalan yang ditempuh ya. Karena mengganti oli tidak motor-motor yang ke kebun tidak bisa sama dengan mengganti oli motor yang berkeliaran di jalan-jalan yang bagus ya. Karena kalau kita bawa ke kebun otomatis sudah menaikkan yang berat-berat, sudah mendaki, sudah menempuh jalan yang berlumpur. Kalau motor-motor yang di jalan-jalan raya, motor-motor biasa di sini, itu tidak bisa kita samakan dengan mengganti oli dengan motor yang kita bawa ke kebun ya. Karena satu perjalanan yang ditempuh, yang kedua bagaimana bentuk jalan yang ditempuh, yang ketiga berapa banyak beban yang dibawa. Jadi nggak bisa kita samakan ya. Dan untuk motor yang sudah turun mesin seperti ini,
kita harus mengganti oli seminggu setelah indrayan habis. Oke. Untuk apa? Untuk membuat motor kita lebih awet ya, lebih awet. Oke. Itu adalah cara saya. Mungkin untuk teman-teman mempunyai cara yang lain, boleh silakan komen di bawah. Nanti akan saya publikasikan caranya dengan baik ya. Oke. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.